Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-7 triwulan 1 tahun 2023 berjudul Musik untuk Jiwa. Diceritakan oleh John dari Uganda. Ketika John berusia 7 tahun, ayah mengatakan kepadanya bahwa Tuhan hanya memiliki satu gereja di Uganda. Ketika John pergi ke gereja pada hari Minggu, pendeta memperingatkan dia untuk tidak pernah mendengarkan khotbah dari gereja lain. Semua gereja lain palsu, katanya. John percaya kepada Allah. John mempercayai pendeta itu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menaati mereka, dia tidak menaati Tuhan. Tetapi sulit baginya untuk tidak mendengarkan khotbah dari gereja Masai Advent hari ke-7. John melihat orang Advent mendirikan tenda besar untuk pertemuan penginjilan. Dia mendengar musik yang indah dari tenda pertemuan penginjilan. Dia menyukai musiknya dan dia ingin mendengarkan. Tetapi dia terlalu takut untuk masuk ke dalam tenda. Jadi, dia berdiri di luar toko terdekat dan mendengarkan dari sana. Dia menikmati musik sampai berhenti dan khotbah dimulai. Kemudian dia ingat bahwa pendeta telah menyuruhnya untuk tidak mendengarkan khotbah dari gereja lain dan dia melarikan diri. Keesokan harinya, John kembali ke toko untuk mendengarkan musik yang indah. Ketika khotbah dimulai, dia melarikan diri lagi. Itu terjadi hari demi hari sampai pertemuan terakhir. Tidak lama kemudian, orang Advent mendirikan tenda untuk pertemuan lebih lanjut. John kembali ke toko untuk mendengarkan musik. Kadang-kadang dia secara tidak sengaja mendengar bagian-bagian dari khotbah. Kata-kata pengkhotbah menyentuh hatinya. Setiap kali tenda didirikan untuk pertemuan penginjilan, John pergi untuk mendengarkan musik. Beberapa tahun berlalu, dan John menemukan bahwa dia juga dapat mendengarkan musik yang indah dari radio ayah di rumah. Dia menghabiskan berjam-jam mendengarkan musik. Suatu Sabtu pagi, John sendirian di rumah, mendengarkan musik di radio sambil mencuci pakaiannya untuk gereja pada hari Minggu. Kemudian, musik berhenti dan khotbah dimulai. John bergegas ke radio untuk mematikannya. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa tangannya basah kuyup karena mencuci pakaiannya. Dia tidak dapat menemukan kain untuk mengeringkan tangannya. Dia tidak berani menyentuh radio dengan tangan basah. Radio itu milik ayah dan dia tidak ingin merusaknya. Dia membiarkan radio itu dan dengan terpaksa mendengarkan khotbah. Khotbah itu tentang hari Sabat. John mendengarkan dengan penuh minat. Pengkhotbah membacakan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. John berlari ke kamar tidurnya untuk mengambil pena dan secari kertas. Meski tangannya masih basah, dia dengan hati-hati menuliskan setiap ayat yang dibacakan pengkhotbah. Setelah khotbah berakhir, dia berlari ke kamar orang tuanya dan mengambil Alkitab tua milik ayah. Dia ingin melihat apakah ayat-ayat dari khotbah itu benar-benar ada di dalam Alkitab. Dia membuka Alkitab untuk Keluaran 20 dan membaca, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu,
ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dia membaca ayat-ayat lain. Semua ayat cocok dengan apa yang dia dengar di dalam khotbah. Ini tidak palsu. Alkitab Ayah menunjukkan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang sejati. Setelah hari itu, John mendengarkan khotbah Advent di radio setiap Sabtu pagi. Dia menuliskan ayat-ayat itu dan memeriksanya di dalam Alkitab Ayah. Saat John membaca Alkitab, dia terus bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menutup mata terhadap kebenaran? Apakah dia perlu memelihara hari Sabat seperti yang diajarkan Alkitab? Suatu Sabtu pagi, khotbah radio adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengkhotbah berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus sudah dekat. John percaya bahwa Yesus akan segera datang. Dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus. Saat ini, John sudah dewasa dan telah menjadi seorang pendeta. Dia juga mengelola sebuah stasiun Adventist World Radio yang memainkan musik dan khotbah yang indah untuk anak laki-laki dan perempuan dan semua orang di Uganda. Anak-anak, terima kasih atas persembahan misi sekolah sahabat Anda yang membantu menyebarkan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang segera di Uganda dan di seluruh dunia.